Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ramadan ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat manusia. Manusia yang beriman menjadi manusia yang bertakwa. Dari tahun ke tahun, Ramadan selalu dirindukan. Setiap orang yang beriman merindukan bertemu dengan Ramadan. Karena itu senantiasa berdoa sejak bulan Rajab. Kalau para sahabat berdoa 6 bulan sebelumnya, kita diajarkan oleh Rasulullah berdoa sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan bagi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan sampaikan kami sampai ke Ramadan. Dan Alhamdulillah, hari ke-15 kita berada di bulan Ramadan. Apa sebenarnya hikmah dari perintah puasa di dalam bulan Ramadan ini? Banyak hikmah yang disampaikan, tetapi saya akan menyampaikan 2 hal tentang hikmah bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran disampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa itu apa? Saum itu apa? Saum itu artinya menahan diri. Kita sudah mafhum ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum sejak subuh sampai maghrib. Kemudian berhubungan suami istri sejak subuh sampai maghrib. Dan hal-hal yang membatalkan puasa yang lainnya secara detail disampaikan di beberapa hadis. Tapi saya akan membahas 2 hal ini. Kenapa puasa Ramadan ini menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri. Makan minum yang biasanya halal diharamkan selama berpuasa. Demikian juga dengan berhubungan suami istri. Baru dihalalkan di malam hari. Ini adalah 2 nafsu besar yang dimiliki oleh manusia sampai akhir zaman. Yang pertama, nafsu seksual. Nafsu seksual harus dikendalikan. Di dalam bulan Ramadan, kita diajarkan mengendalikan nafsu seks. Bahkan terhadap pasangan resmi kita sendiri, pasangan sah kita sendiri, istri, suami. Diharamkan oleh Allah sejak subuh sampai maghrib. Kalau itu dilakukan, maka kita mendapatkan kafarat yang besar, yaitu berpuasa 60 hari atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Kemudian, ini berarti pelajaran kita untuk mengendalikan nafsu seksual. Terhadap istri atau suami saja kita harus mengendalikan, apalagi terhadap orang yang bukan pasangan resminya, bukan suaminya, bukan istrinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nafsu makan. Makanan yang halal, milik kita sendiri. Kita dilarang oleh Allah untuk menyentuhnya, memakannya sejak subuh sampai maghrib. Ini adalah pelajaran bagi kita untuk mengendalikan nafsu makan. Dan mengendalikan nafsu makan ini kalau bisa kita lakukan selama 30 hari berturut-turut, juga mengendalikan nafsu seksual selama 30 hari berturut-turut, insya Allah kita akan bisa mengendalikan 2 nafsu besar ini selama bulan-bulan berikutnya sepanjang tahun sehingga kita ketemu Ramadan lagi. Kemudian kita mempelajari bagaimana efek dari kita mengendalikan nafsu syahwat. Di zaman sekarang, banyak media sosial yang bebas menampilkan bagaimana perempuan mengumbar aurat. Laki-laki mengajarkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengeksploitasi atau bahkan mendistribusikan video-video yang tidak layak. Dan itu bisa diakses oleh anak-anak kita. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga nafsu seksual. Kemudian nafsu makan. Banyak sekarang makan, minum, itu menjadi wisata. Makanan menjadi hiburan, bukan menjadi kebutuhan. Padahal Rasulullah mengatakan,
Cukuplah anak Adam itu makan untuk menegakkan punggungnya, yaitu dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafas, artinya tidak full perutnya. Artinya bisa mengendalikan nafsu makan. Karena dengan nafsu makan yang berlebihan, justru menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang akhirnya berefek kepada ibadah kita. Seperti misalnya penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh makanan. 80% penyakit yang ada itu disebabkan oleh makanan. Itu kata WHO. Dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan nafsu makan ini. Dalam Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Kulu wasrobu wala tusrifu." Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Sampai sedemikian Allah membatasi kita makan dan minum yang dalam hukum fikih disebut mubah, tetapi kita harus mengendalikan jangan sampai berlebihan. Cukup memenuhi kebutuhan hidup kita, di mana dengan hidup yang sehat, dengan makan tidak berlebihan, hidup kita sehat, maka kita bisa beribadah dengan nikmat, beribadah dengan benar. Dan ibadah ini memang memerlukan kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah Ramadan ini, ternyata ada hikmah di baliknya. Dan dua nafsu ini menurut Syed Hawa disampaikan, dua nafsu ini yang paling sulit dikendalikan di akhir zaman ini, dan ternyata kita sekarang mengalaminya. Makan dan minum sebagai hiburan, tontonan sebagai hiburan yang bisa menimbulkan nafsu syahwat seksual, dan itu kita diajarkan oleh Allah melalui Ramadan ini untuk mengendalikan dua nafsu ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita praktekkan selama 30 hari ini, dan kemudian bisa menjadikan habit bagi kita di 11 bulan ke depan. Kemudian akan di-refresh di bulan Ramadan tahun depan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.